Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita pada hari ini. Di episode yang lalu kita sudah belajar tentang mat far'i. Ya, kita sekedar review sebentar. Mat dibagi dua. Ada mat asli. Kedua ada mat far'i. Ya. Mat asli itu adalah ketika huruf mat tentu yang sesuai dengan harokat sebelumnya ya. Alif sebelumnya fathah. Lalu ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya. Setelah itu dia tidak bertemu dengan hamzah atau sukun kana waqaf. Ya, sukun ana waqaf, atau yang terakhir dia adalah tasydid. Maka panjangnya mat asli dua harokat. Jadi kalau pemirsa masih ingat, mat asli itu ya mat tabi'i, ya, mat tabi'i harfi, mat iwad, mat badal, mat sila qasirah, mat tabi'i harfi dan lain-lain. Ya, itu mat asli. Maka selanjutnya mat far'i adalah apabila huruf mat bertemu dengan ini malah, ya. Bisa bertemu dengan hamzah, lalu sukun kana waqaf, dan terakhir adalah tasydid. Maka di episode yang lalu kita sudah bahas bagian yang pertama ya. Mat bertemu dengan hamzah. Kita sudah mempelajari mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Kita sudah mempelajari mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil kemarin. Setelah insya Allah kita akan tambah satu lagi ya, mat far'i yang ya bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Yang pertama kemarin kita sudah bahas mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Ya. Apa itu mat wajib muttasil? Apabila ada huruf mat, ya. Ini kita review sebentar pemirsa ya. Apabila ada huruf mat yang sebelum tentu dengan harokat yang sesuai ya. Ada fathah, setelah itu bertemu dengan alif, ada kasroh, setelah itu bertemu dengan ya sukun, ada dhammah, setelah itu bertemu dengan waw sukun. Nah, setelahnya bertemu dengan hamzah, ya, setelahnya bertemu dengan hamzah di satu kata, ya, satu kata. Ini patokannya ya. Maka tentu lebih afdal bagi kita kalau kita mengerti, karena ini konteksnya satu kata. Contoh misalnya, mat wajib muttasil. An-nisa'u. An-nisa'u. Nah, untuk mat wajib, mat jaiz, mat silah, mat lazim, ya, semuanya pasti ada tanda seperti ini. Ya, tandanya alis atau seperti bendera gitu ya. Ini menandakan maka panjangnya lebih dari dua harokat. Maka kalau kita lihat an-nisa'u di sini, maka maknanya adalah wanita. Sa mat tabi'i atau mat asli, setelah itu bertemu dengan hamzah, maka dia bacanya mat wajib muttasil. Ini an-nisa nih. Contoh lain, misal malaikah. Ya. Malaikah.
Tentu kata ini nggak asing pemirsa ya. Apa malaikat artinya? Malaikat, betul ya. Maka lihat la-nya di sini, lam bertemu dengan alif ya. Ini ada fathah berdiri, mat tabi'i dia. Bertemu dengan hamzah, maka jadi mat wajib muttasil. Biasanya kalau kita nggak ngerti maknanya, biar lebih mudah adalah kalau mat wajib muttasil, ciri fisiknya adalah bertulis dengan hamzah. Baik hamzah dia berdiri sendiri, ataupun hamzah di atas ya. Seperti ini, kayak contoh malaikah tadi ya. Contoh misalnya malaikah. Nah, di sini ya. Dia di atas ya. Dan terakhir dia di atas waw. Misal ulai. Ya, seperti ini. Nah, lihat hamzahnya di atas waw. Kalau yang hamzah sendiri dia an-nisa. Tadi kita udah bahas an-nisa. Ini ciri fisiknya ya pemirsa ya. Ada yang berdiri sendiri dia hamzahnya, ada yang dia di atas ya malaikah seperti ini, dan juga ada yang di atas waw. Itu pemirsa berkaitan tentang ciri fisik untuk mat wajib muttasil. Jadi kalau kita nggak mengerti makna dalam bahasa Arab, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kita bisa mengenalinya dengan ciri-ciri fisik. Itu pemirsa ya. Baik pemirsa, kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda pada orang yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini. Ya, tadi mat wajib muttasil ya. Ciri fisiknya seperti ini. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arab lebih enak, lebih mudah gitu ya. Anisa, wanita. Satu kata kan? Anisa itu satu kata. Sa-nya mat tabi'i atau mat asli, u-nya hamzah. Satu kata, an-nisa'u. Malaikah, satu kata juga ya. Tentu kita tahu arti malaikah ya, malaikat. Haula ya, orang-orang yang gitu ya. Dia di sini di atas, wow, itu mat wajib muttasil pemirsa. Nah lalu kemarin juga kita sudah belajar tentang mat jaiz munfasil ya. Mat jaiz munfasil. Kita sudah belajar kemarin nih. Kita review. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Nah ingat ini masih di babnya bertemu dengan hamzah. Itu perlu diingat-ingat ya. Mat jaiz munfasil. Nah kalau tadi mat wajib muttasil itu bertemu dengan hamzah di satu kata, maka kalau mat jaiz ini kebalikannya. Apabila huruf mat ya bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda pemirsa. Ya, kalau mat wajib muttasil satu kata. Huruf mat bertemu dengan hamzah satu kata. An-nisa, malaikah, haula ya. Seperti itu. Kalau mat jaiz munfasil dia beda kata. Maka misal kita cari misalnya contoh al-kafirun ya, gampang ya. Sebentar. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ayyuhal. Nah, ya kata pertama, ayyuha kata kedua. Ya. Ya kata pertama, ayyuha kata kedua. Maka dia bertemu di kata yang berbeda dia, bukan kata yang sama, kata yang berbeda. Contoh lain misal ya. Dalam surat di Al-Qur'an kita bisa temukan misalnya ku anfusakum ya. Maka di sini kita lihat ku anfusakum. Ku ya.
Maka di sini huruf mat bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Ku kata pertama, anfusakum kata kedua. Itu pemirsa cara bedainnya. Maka kalau yang nyambung satu kata mat wajib muttasil, kalau berbeda kata mat jaiz munfasil. Begitu pemirsa ya. Ini buat di hukumnya. Sedangkan untuk panjangnya antara mat jaiz munfasil dan mat wajib muttasil panjangnya sama-sama 4 sampai 5 harokat. Ya, sama. Nanti juga dengan yang ketiga juga akan sama panjangnya ya. 4 sampai 5 harokat. Bagi kita kan membaca Al-Qur'annya di riwayat Imam Hafs an Asim. Maka panjang matnya sama 4 sampai 5 harokat. Ya, itu pemirsa ya, mad jaiz munfasil. Ya, itu yang kedua. Nanti kita akan cari di Al-Qur'an ya, beberapa bacaan dalam Al-Qur'an yang kita bisa temukan ada mad wajibnya, mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, juga nanti ada yang ketiga. Setelah ini kita akan bahas ya. Ini pemirsa ya, untuk mad jaiz munfasil. Maka yang ketiga, yang karena hamzah juga ya, adalah mad silah tawilah. Tawilah. Mad silah tawilah. Apa itu mad silah tawilah? Nah, pemirsa masih ingat gak ketika kita belajar di mad asli kemarin? Kan ada mad tabi'i, ada mad tabi'i harfi, ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah qasiroh, ada mad tamkin ya, kira-kira begitu ya. Nah ada tuh mad silah qasiroh. Apa itu mad silah qasiroh? Ha domir, sebelumnya huruf berharokat hiduf, dan setelahnya bukan hamzah, itu mad silah qasiroh. Contoh, lahu ma fis samawati wal ard. Lahu dua tuh. Ya, bihi dua harokat. Nah, mad silah tawilah adalah mad silah qasiroh bertemu setelahnya hamzah. Bertemu setelahnya hamzah. Mad silah qasiroh setelahnya bertemu dengan hamzah. Maka jadi panjang. Yang aslinya mad silah qasiroh 2 harokat. Lalu karena bertemu dengan hamzah di sini, maka dia menjadi mad far'i, panjangnya 4 sampai 5 harokat pemirsa. Itu ya. Contoh surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Tuh misal ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Malahu akhladah. Ya. Di sini ada mad silah qasiroh lahu. Ya, mad silah qasiroh. Setelah itu bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya. Ya. Maka di sini panjangnya 4 sampai 5 harokat misah. Ya. 4 sampai 5 harokat. Ya, insya Allah nanti setelah break kita akan lanjutkan dengan mencari beberapa contoh dari Al-Quran yang ada pembahasan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Sekaligus nanti kita akan kupas juga apa persamaannya dan apa perbedaannya untuk menguatkan pemahaman kita terhadap hukum mad far'i karena hamzah ini, dan juga untuk membiasakan praktek dalam bacaan kita sehari-hari. Maka pemirsa, jangan kemana-mana, kita tetap di sini insya Allah. Setelah yang satu ini, kita kembali setelah yang berikut ini, tetap di TV-mu.
Baik pemirsa, kita lanjut lagi pelajaran kita pada hari ini. Ya, kita sudah bahas semua tentang hukum mad far'i yang disebabkan karena hamzah pemirsa ya. Kita sudah belajar tadi yang pertama mad wajib muttasil, mad far'i karena hamzah, mad far'i ya karena hamzah. Yang pertama mad wajib muttasil, mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil. Yang terakhir mad silah tawilah. Saya akan bacakan pemirsa surat Al-Fajr. Ya, nanti pemirsa bisa lihat di mana hukum-hukum yang ada dari 3 hukum ini ya. Baik, kita buka surat Al-Fajr, silakan. Baik, saya baca ya. Nanti pas bagian ada mad wajib atau mad jaiz atau mad silahnya, pemirsa nanti bisa aware ya, bisa dituliskan juga gitu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wan laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Nah, di akhir ayat 15 ini fayaqulu rabbi akraman. Maka kita lihat di sini ya. Rabbi bi-nya mad asli atau mad tabi'i, akraman bertemu dengan hamzah dan dia letaknya di beda kata. Maka rabbi akraman di sini pemirsa berarti mad jaiz munfasil. Kita ketemu nih ya, mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil. Baik, kita lanjut ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Di sini ada 2 mad jaiz ya. Yang pertama wa amma idza. Amma idza ini berarti ma-nya mad tabi'i pemirsa bertemu dengan idza dengan hamzah. Maka di sini berarti mad jaiz munfasil ya. Juga sama di akhir ayat 16. Fayaqulu rabbi ahanan. Rabbi ahanan sama kayak rabbi akraman. Mad jaiz munfasil. Karena rabbi satu kata, ahanan kata yang lain. Baik, kita lanjut. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Nah, di ayat 18 ada wala tahadduna, itu nanti kita bahas ya.
Karena kita belum masuk ke pembahasannya, kita nggak bahas sekarang. Lanjut. Ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma kanna idza dukkatil ardu dakka dakka. Di sini ada kalla idza. Mad jaiz munfasil. Kalla kata pertama, idza kata selanjutnya. Maka dia katanya berbeda sehingga dia mad jaiz munfasil. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa berarti dia mad wajib muttasil. Karena jaa itu kata satu kata ya. Jaa satu kata artinya tiba. Ya, atau artinya datang, ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a juga sama mad wajib muttasil, ya. Di sini artinya waji'a yawma idzin bi jahannam, maka artinya ji'a di sini diperlihatkan. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ayat 25 ini berarti apa pemirsa? Adzabahu ahad. Azabahu mad silah qasirah bertemu dengan hamzah. Nah, yang ketiga tadi maka mad silah tawilah. Ayat 26. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Wasaqahu juga mad silah tawilah. Wasaqahu, qahu di sini mad silah qasirah. Ahad ketemu dengan hamzah maka mad silah tawilah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha mad jaiz munfasil. Irji'i ila rabbiki, ya, irji'i di sini mad jaiz munfasil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Ya pemirsa, barusan kita udah kupas surat Al-Fajr. Kita cari, semuanya ada ya. Ada mad wajibnya juga tadi ada. Wajaa rabbuka, ya. Mad jaiz juga tadi ada ya. Rabbi akraman, Rabbi ahanan. Mad silah tawilah juga ada. Adzabahu ahad, wasaqahu ahad. Berarti alhamdulillah Al-Fajr kita bisa ketemukan semua hukum mad far'i karena hamzah pemirsa. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah berada di akhir episode. Nanti pemirsa silakan banyak latihan lagi di rumah ya. Dieksplor lagi, buka lagi mushaf, baca Al-Quran, lalu sambil dicari, diperhatikan hukum mad far'i karena hamzah. Ya, insya Allah dengan banyak latihan akan membuat kita semakin mudah dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pemirsa sekalian, tanpa terasa kita telah berada di akhir episode. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang diajarkan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.